Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur, kita boleh memasuki lagi minggu yang baru. Kita bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Kita bersyukur buat pemeliharaan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dari hari ke hari dalam hidup kita. Bersyukur buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena kebaikan-kebaikan-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat pemeliharaan-Mu, buat perlindungan-Mu. Sungguh kami terus haus akan Engkau. Kami terus rindu kepadamu. Seperti rusa yang merindukan aliran sungai. Demikianlah jiwa kami merindukan Engkau dan kami datang kepadamu pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau.
seperti rusa yang rindu akan sungai-Mu Tuhan. Seperti rusa
yang lain selain Engkau Yesus Tuhan, yang mengasihi kami, yang peduli akan hidup kami. Kau yang mengerti semua yang terjadi dalam hidup kami. Sebab Engkau begitu mengasihi kami, Engkau mengindahkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Segalanya bagi kami Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain, hanya Engkau. Haleluya. Kami sembah, kami sembah Engkau. Ajaib Kau Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Hanya Engkau yang dapat memuaskan hasrat jiwa kami. Hanya Engkau yang dapat menyegarkan hidup kami. Hadirat-Mu memuaskan kami Tuhan. Hadirat-Mu menyegarkan kami.
Yesus kekasih jiwa.
indah kami boleh menikmati anugerah-Mu dalam hidup ini. Anugerah yang tidak akan pernah mungkin kami dapatkan dari yang lain. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan yang mengasihi kami, yang mau mati menebus hidup kami, menghapus dosa-dosa kami. Engkau jagai kami seperti biji mata-Mu. Engkau sertai kami dengan gada dan tongkat-Mu. Engkau naungi dan Kau lingkupi kami dengan kasih setia-Mu yang tiada pernah berkesudahan dalam hadirat-Mu yang memenuhi kami. Dan kami terus mengalami sukacita berlimpah, menikmati damai sejahtera, menerima kekuatan baru dari hari ke hari. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu, dan hadirat-Mu melingkupi kami. Firman-Mu tinggal dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi bukti kebesaran-Mu, Tuhan. Karena kami melakukan firman-Mu. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami haus, lapar akan kebenaran. Waktu pagi hari ini kami siapkan lagi hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam-Mu. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Caca. Sudah ada? Selamat pagi semuanya. Pagi. Kita yang hari ini di Kisah Rasul 3 ya. Kisah Rasul 3 ayat 23 ya, betul ya. Ini saya salah, tunggu bentar. Kita baca ya. Kemudian kepala pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing. Kira-kira pada jam 9 malam, sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix. Dan ia menulis surat dan yang isinya sebagai berikut. Salam dari Claudius Lysia kepada wali negeri Felix yang mulia. Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Untuk mengetahui apa alasannya mereka mendakwa dia, aku menghadapkannya ke mahkamah agama mereka. Ternyatalah bagiku bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka. Tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjara. Kan kepadaku telah diberitahukan bahwa ada komplotan merencanakan membunuh dia. Karena itu aku segera menyuruh membawa dia kepadamu. Sedang kepada para pendakwa telah kuberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu.
Lalu prajurit-prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan membawanya pada waktu malam ke Antipatris. Pada keesokan harinya mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan dan mereka sendiri pulang ke markas. Setibanya di Kaisarea, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada wali negeri serta menyerahkan Paulus kepadanya. Dan setelah membaca surat itu, wali negeri itu menanyakan Paulus dari provinsi manakah asal, dan ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikia, ia berkata, aku akan memeriksa perkaramu bila para pendawakmu juga telah tiba di sini. Lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes. Saya melihat bahwa kalau tentang perikop di sini, bahwa sebenarnya ada aja yang Tuhan pakai untuk bisa menolong Paulus ya di sini. Cerita yang dramatis sekali kondisi Paulus. Dari kalau perikop di atas bahwa siapanya yang mendengar ya bahwa dia akan dibunuh, kemudian orang-orang membenci dia, orang-orang sangat membenci dia dan bertekad untuk membunuh dia, dan didengar dan kemudian dia bisa menyampaikan kembali. Dan kemudian juga ada lagi yang diteruskan, ada aja yang menolong Paulus di situ. Saya hanya melihat sekali lagi bahwa itulah perlindungan Tuhan atas anak-anaknya, atas umatnya. Saya mau coba buka itu di mana ya? Di Keluaran 14 ayat 14 ya. Sebenarnya Tuhan yang akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Mazmur 14 ayat 14, Tuhan yang akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saya waktu baca perikop ini, waktu di atasnya sebenarnya mengerikan sekali ya, orang yang berencana benar-benar bertekad nggak mau makan, nggak mau minum, hanya sangat membenci Paulus. Orang yang betul-betul yang melakukan kebaikan. Orang yang betul-betul sudah mengalami pertobatan. Orang yang mengalami betul-betul mau melaksanakan apa yang Tuhan mau. Tapi di dalam hidup dia mengalami sebuah ketidakadilan yang sangat besar sekali. Bagi saya itu, saya membaca takut sekali di posisi yang saat itu ada takut, kalau rasa bisa takut, rasa bisa ketidakadilan yang besar terjadi dalam hidup. Kenapa saya mengalami sebuah perubahan hidup saya yang sudah begitu besar, mengalami pertobatan dulunya saya orang jahat dan menjadi orang yang seharusnya menjadi yang Tuhan mau, tapi saya diperhadapkan dengan kondisi yang sangat mengerikan. Itu apa yang saya tanggapi dalam hidup. Tapi Paulus adalah orang yang betul-betul menyerahkan di dalam segala sesuatu di dalam tangan Tuhan ya, sehingga dia boleh terus tenang menghadapi satu permasalahan dengan satu permasalahan dia, dan dia nggak takut untuk menghadapi semua yang ada di depan dia. Jadi Keluaran 14 ayat 14, Tuhan yang akan berperang sendiri atas diri Paulus, bahwa dia hanya diam saja. Kemarin beberapa hari yang lalu Pak Ramli bilang juga kan bahwa ya bukan berarti bahwa kita pasrah, bukan diam, bukan berarti kita nyerah, bukan kita nggak bekerja. Saya yakin Paulus juga yang kemarin pembelaan dia itu bagian yang dia harus lakukan. Tetapi selanjutnya bahwa memang Tuhan yang akan berperang untuk kita, bahwa Tuhan yang akan menolong kita, dan kita habis itu kita memang cukup diam saja. Dan Tuhan yang akan berperkara dengan sempurna. Dan seperti Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara Tuhan yang juga akan menolong kita, yang akan memberikan kekuatan kepada kita, yang akan memberikan juga jalan keluar bagi umatnya, bahkan memberikan jalan keluar. Saya yakin itu, karena Tuhan yang akan membela kita. Ada juga ayat yang seperti bahwa
Jadi kalau ini ayat-ayat tentang perlindungan Tuhan atas hidup kita ya. Perlindungan Tuhan atas hidup Paulus, pasti juga perlindungan Tuhan atas hidup kita. Dari hal kecil sampai hal besar saya yakin banget. Dan seperti saya juga sendiri pun, walaupun saya melakukan hal yang bodoh dalam arti saya, di dalam hal saya, ketidaktenangan saya orang yang tidak tenang. Tapi Tuhan pun tetap mengasihi saya, mengasihi mama saya, tetap Tuhan melindungi saya. Saya kemarin baca yang baca yang sebelumnya Kisah Rasul 2 ayat 26 tentang roh, jiwa, dan ada tentang roh saya bersukacita, jiwa saya bersukacita, jiwa saya bersorak-sorai, hati saya bisa sukacita, dan saya bisa tinggal diam dan tentram. Saya merenungkan tentang ayat ini bahwa memang diri kita adalah terdiri dari roh, jiwa, dan raga. Kalau kita mampu bersorak-sorai, kita mampu bersukacita, kita mampu tenang dan diam dan tentram, itu sungguh-sungguh memang bukan berasal dari manusia. Hanya berasal daripada Kristus yang memberikan kepada kita untuk bisa ketika kita ada badai, ada masalah, ada segala sesuatu, tapi hanya anak-anak Tuhan yang punya hati yang diberikan seperti sedemikian hebatnya, yaitu kita mampu bersorak-sorai. Jiwa itu kalau bisa bersorak-sorai itu memang rasanya penyakit pun takut sama kita. Kita punya damai sejahtera yang sukacita. Itu luar biasa karena sukacita itu sangat beda dengan bahagia. Dan kalau waktu bisa tenang dan tentram itu sangat luar biasa juga. Aku melihat bahwa ini menjadi satu kesatuan ketika anak-anak Tuhan yang mengalami perlindungan Tuhan, termasuk saya yakin Paulus, Tuhan memberikan kepada dia hati yang tenang, Tuhan juga memberikan kepada dia orang-orang yang tepat untuk menolong dia. Hari ini saya nggak tahu, saya sudah pernah memberikan kesaksian belumnya, yang tentang kejadian teman saya yang Indosuria itu. Dia sebagai salah satu direktur 3 orang ini. Mungkin sudah pernah dengan Indosuria yang koperasi yang banyak orang yang hilang uangnya di sana. Salah satunya teman saya direktur di situ. Dia dijadikan tumbal di sana. Kehidupan dia sebenarnya ada kehidupan yang cintakan Tuhan. Hidup yang sangat integritas tinggi sekali saya melihat. Saya saksinya. Saya melihat keluarga ini dari dulu yang namanya terima uang dari manapun tidak mau. Yang namanya kalau suaminya untuk dapat komisi apapun dari pekerjaan dia menjadi seorang direktur, istrinya selalu mengatakan kepada suaminya tidak boleh. Kehidupan keuangan mereka sangat beres. Kehidupan rohaninya dia setiap hari, saya kalau ketemu teman saya ini, kalau saya datang ke rumah, jam 9 tuh dia masih duduk di meja, masih dia perenungan firman, dan selalu dia catat, dan selalu dia waktu dia tidak ada yang ganggu dia, dan dia tidak akan bekerja dulu sebelum dia baca firman Tuhan, dia renungkan apa yang betul-betul dia dapat, itu hari-hari dia. Dan kalau dia bicara dengan saya, apapun selalu balik ke firman. Apapun balik dengan iman. Itu hidup dia. Sekian tahun saya berteman dengan dia. Ketika saya 1 tahun nggak pernah jumpa dia, tiba-tiba ada kasus besar ini bahwa suaminya mau ditangkap, kena kasus besar, bahwa suaminya ikut terlibat penipuan Indosuria. Indosuria tahu ya kasus Indosuria. Rumahnya yang tiba-tiba yang tadinya tenang, bersih, kemudian jauh daripada hal-hal yang buruk, hari-hari itu dipenuhi dengan preman, dipenuhi dengan polisi, dipenuhi dengan lemparan telur busuk, dipenuhi dengan dari pagi sampai malam orang teriak kiri dan kanan untuk minta pertanggungjawaban suaminya untuk mengembalikan uangnya, bahwa suaminya ikut terlibat, bahwa suaminya di dalam rekeningnya ada banyak uang dan menipu kiri dan kanan yang mereka tidak lakukan sama sekali. Hidupnya tiba-tiba ditimpa masalah segitu besar. Sekian triliun loh
yang mereka harus tanggung. Saya lupa angkanya. Ada yang minta kembalikan 10 M, ada yang berapa M, yang tidak 1 sen pun suaminya lakukan. Itu kejadian itu waktu mereka jalan-jalan ke Amerika, dan bosnya mengambil kesempatan itu untuk lakukan tipu muslihat seperti itu. Akhirnya suaminya dijadikan tumbal. Kalau dari ceritanya itu sebenarnya suaminya itu akan gampang kalau suaminya masuk ke penjara, mungkin masalahnya bosnya itu akan gampang menyuci tangan. Tapi ternyata yang dia lawan itu adalah anak Tuhan, suaminya dan teman saya. Mereka adalah anak Tuhan yang betul-betul hidup, yang sungguh-sungguh saya melihat itu. Jadi waktu kejadian itu, bagaimana dia hadapi? Harusnya dialah orang yang harusnya ditangkap karena dia direktur. Tapi saudara, teman-teman, aku mau kasih tahu, dari awal kejadian berapa tahun yang lalu sampai hari ini, suaminya tidak sampai ditahan, enggak ditahan. Itu betul-betul mujizat dan yang gak terpikir. Suaminya sempat sampai sakit. Waktu kejadian, siapa bisa tahan ya dengan satu tempaan kejadian sangat begitu besar yang polisi harus masuk ke rumahnya, menggeledah rumahnya. Bukan itu aja, bahkan rekeningnya dibekukan. Semuanya, suaminya bisa jadi sakit. Tapi dia cerita, Tuhan baik justru memberikan suaminya sakit. Suaminya sakit, jadi tidak ditangguh harus masuk penjara. Si istrinya, apa yang dia lakukan? Dia hanya minta suaminya tiap hari baca Mazmur. Baca Mazmur, firman Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan yang akan berperkara dengan kita. Tuhan yang akan menolong kita. Dia minta, suaminya hanya lakukan itu. Dan dia sebagai istri, karena dulunya dia pernah kerja di bank, dia menggunakan apa yang menjadi ilmunya itu, dia pakai dan meminta Tuhan tolong dia. Tahu enggak? Bosnya itu yang pikir bahwa akan gampang menyingkirkan si suaminya itu. Ternyata dia adalah orang yang paling sulit. Tidak akan sampai hari ini. Bahkan sekarang yang tadinya bosnya yang akan memakai anaknya menjadi anak buahnya jadi tumbal, sekarang dia sendiri yang kena, yang akhirnya masuk penjara. Padahal bosnya itu menggunakan 7 pengacara untuk menolong dia sendiri. Dia sendiri, teman saya, tidak pakai satu pengacara pun, Di dalam kondisi yang segitu beratnya, dia didatangi sama pengacara. Ming, teman saya namanya Fleming. Ming, gue bantu lu deh, lu nggak usah bayar. Gue bisa keluarkan satu surat, apa namanya, ada istilahnya. Terus teman saya tahu, si pengacara itu saya nggak sebutkan juga pengacara sangat besar di Indonesia loh. Yang sangat terkenal di Indonesia itu teman, saya juga kenal. Dia tawarkan sendiri. Terus teman saya bilang, berarti harus kasih uang ke hakimnya. Ya iyalah, zaman sekarang lu nggak kasih uang gimana? Ya tetap harus kasih lah, Ming, kan? Si ini harus kasih. Oh iya, oke. Ya, karena teman saya juga tahu si pengacara ini ya kalau memang menyelesaikan masalah ya semua juga pakai uang. Ya kan biasanya kalau ya hal-hal kayak gitu ya dianggap normal lah. Apapun yang ada uang polisi. Dia bilang terima kasih. Lu mau bantu aku, makasih. Dia bilang Tuhan, aku menyembahkan Engkau. Aku mau melakukan yang benar. Dan dia pegang itu. Dia hanya menggunakan apa yang di dalam ilmu yang Tuhan beri, apa yang dulu dia pernah kerja di bank. Apa yang dia lakukan, dia keluarkan, dia bisa masuk ke link bosnya itu, bisa buka aset-aset dari bosnya itu yang segitu banyaknya, dia bisa masuk. Mungkin dia dulu kan kerja di bank. Terus kemudian orang-orang yang tadinya yang bosnya utangnya, bosnya sebenarnya tidak mau bayar. Jadi si teman saya ini pergi ke tempatnya dia bilang kamu harus bayar utang-utang orang. Dia bilang ngapain saya harus bayar? Ya mendingan ya gue bayar pengacara aja sekian, tetap masih bisa ketutup kok, Ming. Malah bosnya ngomong begitu.
Jadi dia sudah tahu bosnya itu tidak mau rencana bayar untuk utang orang segitu banyak. Jadi dia cari caranya untuk ketemulah asetnya sekian banyak, dan dia ketemu bosnya, lu punya aset begitu, lu harus bayar. Jadi teman saya itu punya kemampuan, saya nggak tahu, dia punya kecerdasannya, dia juga hikmat dari Tuhan. Jadi dia yang bisa atur, si ini asetnya dia mampu bayar ke si nasabah ini. Aset ini bayar ke nasabah ini, aset ini bayar ke nasabah ini. Jadi ini dia membantu atur ini, bayar ini. Jadi ada sebagian besar akhirnya sudah terbayar dengan kondisi-kondisi yang dia bisa atur dengan baik. Bahkan dari bosnya suaminya ini kaget bahwa si istrinya ini, si Fleming ini mampu lakukan seperti itu. Dia sampai bilang, aku bayar kamu deh, Ming. Gue bayar lu dah, gimana caranya lu beresin, tapi aku tetap dapat duitnya sekian banyak. Teman saya bilang, no, saya nggak mau. Saya di sini, apa yang kamu lakukan, kamu utang sama orang, kamu harus bayar. Saya hanya menolong suami saya yang dijerat oleh kamu, dia bilang kayak gitu. Saya tidak mau terima uang satu sen pun. Jadi hal-hal yang dia tidak lakukan, tapi dia menghadapi hal yang besar, tapi dia mendapatkan pemeliharaan Tuhan yang sempurna yang saya lihat. Yang sampai hari ini, waktu saya chat dia terakhir, saya bilang, Ming, kamu gimana kabarnya? Dia ngejawab, Dorcas, kami hanya hidup di dalam pemeliharaan Tuhan saja. Jadi walaupun sekarang kasus industrial dinaikin kembali, walaupun dia sudah dapat surat yang aman, orang tetap akan memperkarakan dia, yang ada sebagian yang masih belum bayar. Tapi dia hanya bilang bahwa aku di dalam Tuhan, aku hanya menyerahkan, hanya tahu di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Jadi dia pengacara dia nggak pakai, bahkan polisi ada yang menolong dia. Jadi seperti Paulus, ada aja orang yang menolong dia, yang memberikan jalan yang benar itu, sehingga dia tidak pada kondisi yang masih bisa perlindungan Tuhan yang sempurna yang terlihat lah. Ya, saya melihatnya seperti itu. Yang saya mau saksikan di sini, memang saya jarang sekali sekarang melihat orang yang memang yang sebegitunya sandar Tuhan sepenuh-penuhnya. Ketika dia menghadapi masalah yang memang seharusnya harus dia pakai uang pelicin, dia harus pakai apapun dengan cara-cara dunia, tapi dia berketetapan hati, berkeras hati, untuk saya tinggal diam di dalam Tuhan. Dan mukjizat dan demi mukjizat dan mukjizat, keajaiban di dalam hidup dia itu yang terjadi. Yang saya lihat sempurnanya Tuhan, sempurna Tuhan ada di dalam hidup dia bersama dengan suaminya. Itu yang saya juga lihat. Ya, juga Paulus, orang yang Tuhan sayang, menjadi umatnya Tuhan juga pelihara. Ya, ini menjadikan satu kesaksian buat saya. Dan saya juga mengharapkan, saya juga sering kali menceritakan kesaksian hidup dia kepada sebanyak orang. Dan banyak orang juga terinspirasi dengan kesaksian teman saya ini. Bahwa hidup betul-betul di dalam Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna, dan jangan takut. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ibu Dorcas buat sharing firman dan kesaksian, dan saya berdoa dan berharap setiap kita, sungguh hidup kita juga jadi kesaksian, bukan karena kita bisa bersaksi sekali lagi, tapi sungguh hidup kita itulah menjadi kesaksian, karena kita adalah saksi Tuhan. Artinya ketika kita tetap hidup di dalam kebenaran, seperti berkali-kali saya katakan, Tuhan pasti bela firman-Nya. Selama kita tetap hidup dalam kebenaran. Seperti renungan kemarin yang saya tulis, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, maka Tuhan punya begitu banyak cara untuk menolong kita. Sehingga seperti apa yang kita baca hari ini tentang Paulus, ketika belum waktunya, Tuhan punya banyak cara. Bahkan tadi ketika baca, istri saya ngomong, wow, hebat sekali Paulus ya. Sampai pengawalan untuk menjaga dia itu dengan pasukan yang khusus. 70 pasukan kavaleri, 200 pasukan dengan lembing.
Dan saya percaya lebih daripada itu, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan dengan berbagai macam cara. Tapi sekali lagi, kata kuncinya seperti apa yang Bu Caca tadi saksikan tentang temannya, ketika kita hidup dalam kebenaran. Karena saya percaya orang yang hidup dalam kebenaran, dia tidak akan pernah menuntut Tuhan, karena dia hanya akan fokus, dia tetap hidup benar. Dan Tuhan yang akan melakukan bagiannya. Nah, seringkali justru banyak orang yang hanya dalam tanda kutip mengaku-ngaku orang Kristen, begitu punya masalah karena terkadang karena kesalahannya sendiri, dia bisa teriak-teriak sama Tuhan, minta Tuhan lindungi, minta Tuhan bela, minta Tuhan tolong. Dan ketika menurut dia Tuhan nggak tolong, dia akan berbalik, bahkan menyerang Tuhan. Tapi sekali lagi ketika kita memang hanya fokus hidup dalam kebenaran, percayalah prinsip yang berkali-kali saya katakan, ketika kita melakukan bagian kita, nggak usah perlu kita minta-minta Tuhan untuk melakukan bagiannya. Tuhan pasti lakukan bagiannya. Ketika kita hidup dalam kebenaran, Tuhan akan bela kebenarannya itu. Ya, seperti apa yang Ibu Caca saksikan, saya berdoa, berharap itu menjadi kesaksian hidup kita. Sebab itu tetaplah hidup dalam kebenaran seperti Paulus. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada tantangan. Berkali-kali saya katakan juga masa yang sukar bagi kita itu bukan masalah itu sendiri. Tapi 1-2 detik ketika kita memutuskan apakah kita mau tetap hidup dalam kebenaran atau kita mulai pakai cara-cara dunia. Tapi sekali lagi pesannya adalah ketika kita tetap mengambil keputusan untuk hidup dalam kebenaran, Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Karena Tuhan pasti bela kebenarannya. Oke, terima kasih untuk Ibu Dorcas buat sharing firman dan kesaksiannya pagi hari ini. Dan sungguh sekali lagi, biarlah kita juga punya kesaksian yang sama, hidup dalam kebenaran, dan Tuhan bela hidup kita dengan berbagai macam cara. Oke, Bu Mirianti mau tambahkan sesuatu, silakan. Ya, puji Tuhan. Saya dapatnya begini. Betul Pak Heri, Paulus itu karena dia percaya Yesus. Dan kemudian karena dia memberitakan tentang Injil, dia adalah orang penting. Ya memang latar belakangnya dia orang warga negara Roma juga sih. Sama seperti Claudius, dia juga dulu kepala pasukan. Dan yang membuat terpesona itu betul. Pembelaan Tuhan itu sampai Claudius itu mengawal Paulus menghadap wali kota ya, wali negeri Felix itu dengan pasukan yang begitu besar. Nah, Bapak Ibu, kalau kita pun ada bersama Tuhan, setiap hari kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, kesempatan hidup yang diberi ini tidak kita sia-siakan untuk melakukan kehendak Tuhan, Tuhan ada di pihak kita. Tuhan mengatakan, siapa lawanmu? Kalau aku di pihakmu. Ya. Bahasa orang Ambon sing ada lawan. Ya kan? Tapi peperangan kita yang sesungguhnya itu melawan roh-roh jahat di dunia. Bapak Ibu. Jadi roh jahat itu tidak akan tinggal diam. Kalau kita tidur, kita capek ya, kita tidur. Roh jahat tidak tidur. 24 jam, 7 hari seminggu, ya, dia tidak tidur. Dan dia sudah lama sekali hidup. Umurnya sudah ribuan tahun. Dia mengenal kelemahan manusia. Wanita kelemahannya bagaimana, wanita menikah kelemahannya bagaimana, pria kelemahannya bagaimana, pria menikah kelemahannya bagaimana, sebagai orang tua kelemahannya bagaimana, sebagai anak kelemahannya bagaimana. Dan iblis tahu cara menembak kita, tahu cara membunuh kita, tahu. Karena kita di pihak Tuhan sajalah, maka kita menang.
karena pembelaan itu oleh Tuhan sendiri. Itu yang saya dapat, bahwa kita ini juga dipagari malaikat setiap hari hidup kita. Tempat tinggal kita juga dipagari malaikat oleh Tuhan. Bukan beratus-ratus, tapi berlaksa-laksa. Kalau Tuhan itu sudah bekerja dalam hidup kita. Jadi janganlah kita itu lemah, ya. Jangan kita itu meragukan penyertaan Tuhan. Jangan. Kalau kita meragukan penyertaan Tuhan, kita ingat lagi, apa sih kita ini? Kita ini debu. Kenapa meragukan pencipta kita? Yang bumi aja tumpuan kakinya. Kenapa kita ragu? Sok banget gitu loh. Sampai berani ragu-ragu kepada Tuhan. Nah itu, Tuhan penjaga kita. Tuhan menjaga kita. Kita tidak sampai tergeletak kalau kita jatuh. Itu yang sudah saya dapat hari ini, Pak. Terima kasih, puji Tuhan. Oke, terima kasih Bu Priyanti. Jadi ada kata penting yang Tuhan mengingatkan kita, bahwa kita ini orang pentingnya Tuhan. Nah, jadi hal itulah yang harusnya meneguhkan kita untuk kita nggak melakukan hal-hal yang hina. Kita ini orang pentingnya Tuhan. Tuhan kasih pengawalan khusus bagi kita. Masa kita mau seperti firman Tuhan katakan, seperti anjing kembali kepada muntahnya, sehingga kita melakukan hal-hal yang hina lagi. Aduh, jangan sampai itu kelewatan. Ingat, saya ini orang pentingnya Tuhan. Kalau kita ini orang pentingnya Tuhan, berarti Tuhan punya kepentingan dalam hidup kita. Mari lakukan kepentingan Tuhan, dan Tuhan akan membackup kita. Kerajaan surga akan membackup hidup kita. Wow, itu hidup yang luar biasa. Sehingga kita nggak lagi akan melakukan hal-hal yang sangat hina. Nah, sekali lagi ingat, kita ini orang pentingnya Tuhan. Tuhan punya kepentingan dalam hidup kita. Dan Tuhan pasti akan backup. Tuhan akan bela. Makanya dalam hidup saya selalu punya prinsip ini. Ketika kita beraktivitas, Tuhan kasih fasilitas. Dan kalau fasilitasnya kerajaan surga, sudah nggak usah diomong. Tuhan punya banyak cara. Tentu ukurannya bukan ukuran dunia. Wah, kalau fasilitas Tuhan mewah. Enggak. Lebih daripada kemewahan, seperti Bu Caca tadi katakan, sukacita. Kita dilindungi dengan berbagai macam cara. Sehingga seperti firman Tuhan katakan, sekalipun 1000 rebah di sisi kiri kita, 10.000 rebah di sebelah kanan kita hanya tetap melihatnya saja. Tentu ada begitu banyak kesaksian yang saya percaya Bapak Ibu sudah alami. Tapi pesan pentingnya adalah ingat, engkau orang penting, tetap hiduplah dalam kepentingan Tuhan, yaitu firman Tuhan, maka kerajaan Allah akan membackup hidupmu. Oke, Tuhan memberkati. Oh ya, bantu juga terus dalam doa. Hari Rabu yang akan datang, Ibu Junior akan kemo yang ketiga. Oke, kalau ada yang... Oh iya, mohon didoakan. Anak saya Yeremia itu hari ini ulang tahun. Oke. Ya. Supaya Tuhan jamah hatinya. jamah hatinya. Oke, kalau tidak ada yang lain, saya serahkan kepada Hengki. Oke, terima kasih. Nanti yang mendoakan ulang tahun Yeremia, Pak Heri ya. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Kami terus datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga kami sangat berharga di mata-Mu ya Bapa. Biarlah hidup kami Tuhan terus mau mempermuliakan Engkau Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan terus mau berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami terus berpegang dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, segala apapun yang Tuhan pasti akan memberikan kepada setiap kami yang selalu hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur di pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati Cici ya Tuhan yang telah membagikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai lebih lagi ya Tuhan. Dan juga Tuhan,
Kami juga berdoa buat mamanya ya Tuhan, biar Tuhan terus pulihkan kesehatan di kakinya ya Bapa. Kami serahkan Mama Cici ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa buat Ibu Junior Megawati Tuhan, di mana hari Rabu nanti akan melakukan kemoterapi lagi ya Tuhan. Biarlah melalui kemoterapi ini Tuhan juga terus memberikan dia kesehatan, kekuatan yang terbaik ya Bapa. Kami serahkan Ibu Junior Megawati ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Mama mertua dari Kojohan ya Tuhan. Biarlah juga Tuhan terus pulihkan, Tuhan terus sembuhkan ya Bapa. Setiap sakit penyakit di dalam tubuhnya ya Tuhan. Kami tahu Tuhan terus pelihara Mama dari Kojohan juga ya Tuhan. Kami juga terus berdoa buat Joni ya Tuhan, teman dari Ibu Lydia ya Bapa, yang saat ini sakit kanker limfoma ya Tuhan, stadium 4, dan yang akan melakukan kemo yang ketiga di Jakarta ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga campur tangan, Tuhan juga berikan kesehatan, kekuatan yang terbaik ya Bapa. Dan juga kami juga berdoa buat Joni ini Tuhan, biarlah dibukakan hatinya Tuhan untuk menerima Engkau satu-satunya Tuhan dalam kehidupannya ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat acara WPA yang akan diadakan di Kota Jambi tanggal 17 sampai 19 Mei nanti ya Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan memberikan keadaan cuaca yang cerah, dan juga listrik Tuhan yang tidak ada gangguan yang Bapa. Terima kasih, kami serahkan acara WPA ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus berkati bangsa kami Tuhan. Biarlah bangsa kami Tuhan ada shalom-Mu ya Tuhan. Ada damai sejahtera-Mu atas negeri kami ini ya Tuhan. Tuhan berkati keamanan yang terbaik, Tuhan juga pulihkan perekonomian atas bangsa ini. Tuhan juga berkati pemerintahan kami yang ada, dari pusat hingga ke setiap daerah yang ada ya Tuhan. Biarlah setiap pembangunan di kota, di bangsa Indonesia ini Tuhan mulai berjalan dengan baik ya Bapa. Kami serahkan bangsa kami yang kami cintai Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapak, kami juga berdoa bersepakat untuk Yeremia, anak dari Bapak Ibu Siregar, anak Ibu Mirianti, yang hari ini kau tambahkan lagi usianya 1 tahun. Tuhan, kami berdoa melepaskan berkat-Mu atas hidup Yeremia, dimanapun dia berada. Biarlah umur panjang, kekuatan kesehatan menjadi bagian dalam hidupnya. Kami berdoa melepaskan berkat-Mu, juga melepaskan roh yang tentram dalam hidupnya Tuhan. Kalau ada luka, ada kepahitan, kami berdoa biarlah kasih-Mu menyembuhkan. Kalau ada ikatan, paradigma yang salah, Tuhan kami mematahkan setiap rancangan siasat yang dibangun oleh keangkuhan hidup manusia, kami robohkan di dalam nama Yesus. Sehingga Yeremia menjadi anak yang hormat pada orang tua, mengasihi orang tua. Sehingga firman-Mu digenapi, dia menjadi anak yang berbahagia dan berumur panjang. Tuhan, kami berdoa menyerahkan hidupnya, supaya kasih Kristus benar-benar menguasai dan mengendalikan hidupnya Tuhan. Sehingga kami mendengar kabar yang baik, kabar sukacita ada di dalam hidupnya Tuhan. Tuhan, terima kasih, sekali lagi kami lepaskan berkat-Mu di hari ulang tahun Yeremia hari ini. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini punya Allah yang seperti-Mu. Terima kasih, Engkau menebus hidup kami, Kau jadikan kami anak-anak kesayangan-Mu, kami orang-orang penting-Mu, karena Engkau punya kepentingan besar untuk kami memberitakan kabar baik, untuk menyatakan kerajaan-Mu. Sebab itu biarlah kami terus berlaku, bersikap
sebagai orang-orang penting Tuhan, sehingga kami boleh menikmati perlindungan, penjagaan, pengawalan, pemeliharaan, berkat yang berlimpah dalam hidup kami, supaya Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, dan kami boleh terus hidup seturut dengan firman-Mu. Kami tidak mengikuti cara-cara dunia Tuhan, karena kami percaya Engkau punya banyak cara untuk menolong kami. Terpujilah namamu Bapa yang baik. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Malaikat-Mu memagar tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, ya Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas, menikmati hari libur hari ini. Tuhan memberkati.